Kalau Anda tidak jenuh dengan pekerjaan Anda, bisa beli mobil. Nah, beli mobil. Meskipun mobil-mobilan. Gua baca endikuswoyo.com, oke aku cari biografinya. Aduh, sedih banget hidupnya. Nah ini tuh aku dulu jadi tukang bakso di sini. Jadi dia tuh apa adanya. Aku senang dengan keapadaan. Tukang bakso yang bawa hati. Jadi Sapul ini melayang nih. Siap. Gimana Mbak ceritanya kok sakitnya dengan gemerlap ya gitu? Sakitnya kok kenapa harus ke sini? Jadi begini ceritanya. Saudara dengarkan, tonton apa cerita dari Mbak Dita dengan seksama. Dengan sama. Nggak boleh banyak yang berbicara, diem. Karena ini silent semua ya. Jadi aku ngomongnya harus bisik-bisik atau lantang. Langsung lantang aja. Kayak ya, kita yang silent, kita silent. Oke, jadi kayak panut ya. Kayak di TV kan ada yang gini-gini. Iya ini ya penerjemah. Penerjemah. Jadi waktu itu sebenarnya keinginan hidup di desa itu udah lama karena aku kan lahir besar di Balikpapan, 17 tahun di Balikpapan. Kota besar banget Balikpapan itu. Balikpapan itu Kalimantan Timur. Timur ya. Kemudian 17 tahun di ibu kota Jakarta. 17 tahun. Ya, pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Benar. Pertama kali nginjakin kaki di Jakarta, aku ngomong gini, ya Allah. Kayak kanan dulu tuh. Aku nggak mau menghabiskan masa tua aku di Jakarta. Pokoknya aku nggak mau gitu. Waktu itu begitu tuh tahu kenapa kok bilang gitu? Apakah tahu Jakarta yang padat banget? Terus tahu, aduh, ampun cukup ini aku aja. Aku kan kuliah di sana ya kuliah. Aku bawa motor waktu itu. Karena di Jakarta tuh paling enak naik motor. Oh gitu. Karena deket kan, Swiss kan sekitar wilayah Senayan. Oh, aku belum punya rezeki untuk beli mobil waktu itu. Aku kan nggak mau memaksakan kehendak. Jadi kalau hidup di ibu kota itu ya syaratnya cuma satu, hiduplah apa adanya. Karena kalau kita hidupnya lebih besar pasak daripada tiang, maka kita akan menggadaikan segala sesuatunya itu bahaya banget. Hiduplah apa adanya apa. Jadi hidupnya apa adanya apa. Pakainya motor. Aku juga deket gitu ya. 4 kilo doang. Dari rumah ke kampus cuma 4 kilo daerah. Kan rumah di selatan, kemudian kampus juga masih di selatan, dekat. Jadi sangat memungkinkan. Bagaimana caranya mengelola keuangan di Jakarta, hidupnya harus benar-benar dipres banget. Nah, waktu itu kerja di TVRI dekat lagi daerah Senayan lagi. Jadi ibaratnya aku tuh berani itu cuma di Swiss itu. Sekitar wilayah Senayan gitu. Jadi situ doang kehidupan. Sampai hafal. Ya, habis dari situ kemudian aku berpikir habis itu aku mau ini Nah, lulus S1 tuh cepat, alhamdulillah 3,5 tahun. Jurusan? 3,5 tahun. Ya. Jurusan? Public Relation. Oh, Public Relation. Ya, di Universitas Profesor Dr. Musopo. Pas. Ya. 3,5 tahun itu berarti prediksinya itu sangat cepat, Bos. Ya lari tadi. Yang lari. Saya 6 tahun. Masih harusnya target tadi kan aku bilang aku nggak mau lama-lama juga gitu loh di Jakarta. Jurusan mari ilmu gaib loh. Makanya lama, gak nemu-nemu kamu. Kalau ilmunya jelas gak apa-apa, ilmu gaib itu yang susah kamu. Jadi karena nggak mau lama-lama di Jakarta waktu itu, ya udah tunggu deh. Ijazahnya kan lama keluarnya karena paling cepat lulus. Iya, betul. Itu lulusan sebelumnya, ya udah deh. Begitu nunggu, nah tiba-tiba teman aku yang justru namanya Agus Yanuarsa, yang justru pengen dia jadi jurnalis, dia nelfon kembar kan, kayaknya lo cocok deh Mbar, casting jadi presenter lagi dicari tuh di TVRI, produser gua kan magang di situ tuh, lo mau nggak Mbar untuk jadi presenter? Oh boleh deh, gua mau aja deh, lumayan gua daripada gua nganggur nih nunggu apa tuh ijazah, yaudah lu casting aja Mbar. Pas casting, pulang dari casting itu langsung di approve sama si produsernya. Oh iya Pak, terima kasih, honornya alhamdulillah cukup-cukupan untuk beli bensin. Cukup-cukupan untuk beli bensin. Nah cukup, yang penting kan cukup segala sesuatu, nggak boleh berlebihan. Cukup bensin, cukup 10 liter, 5 liter, berapapun cukup. Cukup beli bensin. Kalau ini kan tadi ngomong Jakarta ya, bahasanya langsung seji. Langsung gue. Udah seji. Gua apa gua? Nanti setelah ini kita jumpa di Enggo-Enggo. Bahasamu gue. Bahasa lokal banget. Terus lanjut. Akhirnya ada berjalan lah itu sampai akhirnya aku disuruh apply untuk lamaran kerjaan di sana jadi presenter berita dan juga reporter. Akhirnya masuklah di reporter olahraganya TVRI Nasional gitu. Ke stadion-stadion berarti? Ya akhirnya di situ enggak, cuman di dalam studio. Bacakan berita gitu ya? Sama pernah dulu arus mudik juga waktu arus mudik. Nah habis dari situ ya udah, kemudian aku berpikir ya udah loh,
kok ada ini ya, kok malah lanjut nih, ya udah lanjut aja deh kerja, nggak apa-apa deh, setahun lagi gitu. Enak gitu, Ya udah lanjut nggak lagi. apa-apa deh, Bismillah lagi. Ya itu, belum 1 tahun, baru 9 bulan ada lowongan kerja di TV One, di Kampus One, ikut lagi. Jadi Ikut lagi. yaudah loh, gimana sih kok malah kelanjutan? Malah terus-terusan. Ternyata dunianya asik. Iya, terus malah kayak gini loh, kerjaku kok ngeri banget, tidurku rata-rata 1 hari cuma 4 jam. Sampai Kebayang. akhirnya 4 jam tidurnya di mana itu? Di rumah. Oh, tapi di jalan. Loh, kalau tidur di jalan tuh udah biasa. waktu liputan, Bos. Waktu liputan. Tidur pasti. Pokoknya kerjaan tuh aku masih gini ya. Kalau misalnya di mobil, aku Iya. tuh tinggal rebahin kepala, aku udah bisa tidur. Dan seketika cuma dipegang Dit, bangun, aku langsung. Biasanya kalau apalagi mohon izin kalau live kita itu mungkin tidak sempat mandi, Bos, langsung. Nah, iya, jadi mau tanya benar-benar. caranya gimana ini biar tidak kelihatan Biar kusut fresh. itu ya. Nah, itu jadi aku tuh pernah merasakan semua jam. Jadi jam shift pagi, subuh, dini hari itu. Malam. Jadi waktu awal-awal itu aku kerjanya tuh dari kalau shiftnya kena shift pagi itu untuk siaran kabar pagi jam 4:30, maka aku harus bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Yes. Bayang ya. Untuk kejenuhan itu gimana, Pak? Mengatasi. Nggak boleh jenuh. Nggak boleh Emang jenuh. jenuh gimana dong, ini nggak kerjaan ya. Pekerjaan, Bos. Iya. Pekerjaan. Jadi jam 2 aku bangun, jam 3 udah berangkat dari rumah nyetir. Nah, itu udah beli mobil, udah berani Oke. tuh Wih. nyicil mobil waktu itu. Dulu kan naik motor. Tanya lewatnya mana? Don, kalau Anda tidak jenuh dengan pekerjaan Anda, Bisa beli mobil. Nah, Beli mobil. Meskipun Iya. mobil-mobilan. Lanjut. Jadi akhirnya nyetir dari rumah ada jemputan ada, tapi menurut aku dijemput tapi nggak diantar kan repot. Jadi mendingan aku bawa mobil aja deh. Berangkat jam 3 pagi, make up, habis itu baca-baca naskah. Habis itu jangan salah, jam 6:30 kan siaran 2 jam. Ya. Terus habis itu kita langsung liputan. Sarapannya kapan, Mbak? Ya di situ bisa di sela-sela. Kita harus bisa ngatur waktu lah. Kan kalau di tidur Jakarta itu. siaran sarapannya kapan? Saya mikir kan lapar sendiri, Iya. mikir kan. Pokoknya di situ kan ada Bosnya makanan. memang Di mana-mana ada sering makanan. Pemikirkan kan makanan, Bos. Memang sering. Lah bayangkan tadi bangun pagi liputan baca naskah, makannya kapan itu? Oke, episode berikutnya kita Makan-makan. akan ajak Kulineran. Makan-makan. Liur-liur, Oh, versi ini kuliner. cerita. Kemarin ini belinya saya prank. Terus Saya masakan mie, saya kasih sambel. Nah kau, biasa. perut gue sakit ini. gue kepedesan. Gue kepedesan, mules. Ya Allah, untung nggak bisa dilaporin lah sekarang kalau ngeprank-ngeprank. Kenapa Harusnya nggak dilaporin? harusnya gitu. Iya, harusnya lain kali tahu apa yang ntar Iya. laporin. Aman ya, saya prank bukan polisi, aman. Kasihan jangan orang Aman. orang Eropa dia bingung pulang nanti. Oke. Terus gimana, Pak? Sampai mana tadi ya? Nggak tahu loh. Sampai mobil. Oh, sama mobil. Sampai sarapan. Liputan, sarapan. Pokoknya di sela-sela itu harus bisa sarapan lah. Iya. Kalau untuk dini hari kita masih tetap dapat makan, masih tetap Dapat makan. masih jadi Kalau sarapan. kalau kalau pagi kita makan kalau sendiri. di pas di luar makannya gimana? Makannya di mana-mana ada. Kan Kalau di sana ada warung itu langsung berhenti pasti makan banyak gitu. warung. Kan Jakarta itu kota besar ya, di setiap Kalau sudutnya itu kalau warung. bencana kemarin ke Medan. Kalau bukan di Sumatera, di Padang. Yang Padang itu. Ya, waktu itu memang kita minum aja susah. Terus Ya jadi harus jangan banyak gaya. Ya udah namanya juga bencana ya, kita selesaikan liputan segera mungkin ke Obiven. Nanti kita makan asupan terus kita liputan lagi. Jadi nggak boleh setiap situ ada orang harus- susah kita Ya, makan-makan. nggak boleh. Jadi kita tuh harus bisa memanage mulai dari kepala, pikiran ya, kemudian hati, perasaan dan juga perutnya. Nah, Jadi lu semuanya. denger lu denger. Gua Lu denger. sudah dengar semuanya tadi. Wis ngerti. Ngerti. Gitu deh. Terus apa lagi ya? Ya terus ke sini tadi. Terus ceritanya ke habis sini itu, tuh. Ya oke. Abis itu aku berpikir bahwasanya wah kayaknya aku kalau kerja tuh ya kadang dari jam 2 ya udah siap-siap baru pulang sampai rumah itu jam 6 sore. Kadang-kadang jam 8 malam. Jam 2 pagi Ya, sampai jam 6 sore. Itu baru selesai liputan. Kadang-kadang kita over sampai kabar petang untuk live report untuk shift-shiftannya. Sampai rumahnya berarti Nah, jam bisa- 9 malam. Nggak perlu kos aja lah. Nggak pernah di kos-kosan jual. Kebayang Udah nggak? di kantor. Itu di Jam 9 malam ya? Oh, terus jam 2 balik lagi. Ya, jam 9 malam tuh baru nyampe. Heeh. Berarti kan aku bersih-bersih Harus mandi ya. dan lain-lain. Jam 10-an tidur. 11, 12, 1, 2 bener nggak? Cuman 4 jam. 4 jam, Itu Bos. bener, itu nggak bohong. Ya, Jadi 4 jam itu adalah memang habitnya udah terbiasa. Selama 5 tahun pertama aku 4 jam doang tidurnya. 4-5 5 tahun. jam. Ya, 5 5 tahun pertama. di Abis TV One itu. Ya, kabar pagi. Habis itu di rolling, akhirnya pindah
jam di siang. Gua bisa siangnya, merasakan keluh kesahnya beliaunya ini. Kok jadi gua ya? Dari gua. Gara-gara Dari temen gua gue hantu. tadi. Dari gua hantu. Campur-campur deh bahasanya gue lu. Gitu ceritanya. Jadi abis dari situ aku pikir, aduh ya Allah. Apa ya? Kayaknya udah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini aku pokoknya harus nyelesain. Aku pengen sekolah lagi nih. Sekolah lagi. Aku harus dapatin minimal aku nggak boleh kurang dari 5 tahun. Aku pengen 7 tahun atau nggak 10 tahun. Aduh, pokoknya aku selesai S2, target aku di bawah 30 tahun harus punya target. Akhirnya? Satu adalah aku menyelesaikan S2 aku, yang kedua adalah aku harus mengajar, entah itu menjadi volunteer atau memberikan materi di sekolah-sekolah, dan itu tercapai di bawah jurusan? Akhirnya S2-nya jurnalistik di Mustopo juga, beasiswa full dari seseorang yang tidak ingin dipublikasiin, terus akhirnya dapat, dan itu juga lulusnya 1,5 tahun waktu itu. Jadi aku semua mempercepat kehidupanku ya, dan menjadi lulusan terbaik waktu itu. Alhamdulillah. Jadi aku Don sekolah sing tenanan Don. Nah, Gua langsung pucet. Dengar gini gua langsung pucet nih. Kenapa kok gini yang pucat? Karena kayaknya semuanya udah kecapai ya. Mobil udah lunas dalam 3 tahun, aku mobil udah lunas. Kemudian waktu itu alhamdulillah S2 selesai 1,5 tahun. Kemudian udah pernah ngajar-ngajar di mana-mana, sudah pernah keluar negeri jadi wartawan Istana Kepresidenan juga di bawah usia 30 tahun semua itu dapat. Di bawah usia ya, di bawah usia 30 tahun. Kemudian alhamdulillah dapat jodoh tuh sama Mas Endik. Waktu itu menikah di usia 28 tahun, udah tuir sih. 28 tahun. Tuir ya, tuir banget. Pak Bos ini juga masih 25. 25, betul. Tapi nggak ada kata tua sih ya. 25. Ya betul nggak ada kata tua itu loh. Tua itu kan cuma ungkapan aja sebenarnya. Siapa bilang Pak Bos tua? Senior. Nggak usah dibahas itulah. Senior. Gitu, akhirnya aku berpikir ya Allah semoga dapat jodoh. Akhirnya dapat lah jodoh. Kenal di mana? Kenalnya gara-gara sekolah S2. Jadi teman aku kan waktu itu masih zaman pin BB. Pin BB ya, Pakai nggak BBM? Blackberry. Betul. Aku nggak pakai. Jadi aku tuh Nokia Minded. Wah, gua Onyx. Nokia mulai yang kecil sampai yang punya anten kayak gini tuh. Ya pokoknya aku Nokia banget. Sampai akhirnya Nokia itu sudah nggak bisa install aplikasi apa, baru aku ganti mau nggak mau ya udah. Dan itu nggak pakai BB, sampai BB itu musnah. Wih, akhirnya kan langsung aku pakai iPhone. Waktu itu ya ada Android, ada ada iOS gitu kan. Akhirnya waktu itu teman-teman aku masih zaman BB-BB-an, dia tuh sering ganti PP, gambar-gambar itu. Gambar ya, betul. Dan kebanyakan perempuan semua, dan orang sudah pada nikah, udah pada punya tunangan. Aku yang masih single. Nah terus Mas Endik waktu itu kan aku belum kenal, dia nanya namanya Mbak Dena. Den, ada nggak teman kamu yang masih jomblo? Wah pas banget nih Mas, teman aku nih yang pakai kupukan kuning, namanya Dita Faisal, dia itu reporter. Orangnya mana orangnya? Gitu. Orangnya nggak ada orangnya. Oh aku tahu Den, aku sering nonton tiap pagi katanya, dia kan kembar Den. Oh aku tahu, boleh nggak? Yang mana? Boleh nggak minta ininya pin BB-nya? Oh enggak Mas, dia nggak pakai BB. Medsosnya enggak juga Mas. Kalau gitu boleh nggak minta nomor teleponnya? Oh kalau gitu ntar aku tanya dulu ya Mas. Nggak keliru tapi yang kembarannya yang ditelepon tapi nggak keliru. Enggak, karena itu kan aku doang, nggak sama kembaranku. Kalau barengnya kok bisa keliru. Ya. Akhirnya udah deh, akhirnya dia langsung teman si Dena, Dit, ada yang mau kenalan. Namanya Endik Kuswoyo, kayaknya pas banget kan, dia juga penulis skenario. Nah, karena aku wartawan, yang aku pikir yang pertama kali sambil rebahan gini, langsung aja gue Google Endik Kuswoyo gitu. Iya. Karena aku biasa ngeriset. Google. Kita ketahuan film. Cintaku bertemu di Google. Cocok. Jadi aku googling. Beneran loh ini. Dan aku kan udah terbiasa apa-apa aku Google kan. Setiap hari riset, jadi udah otomatis tangan aku. Oh, ntar gue Google dulu. Iya, terus setelah tahu? Wah, baca endikkuswoyo.com, oke aku cari biografinya. Aduh, sedih banget hidupnya. Kayaknya nggak gue banget. Gitu. Sedih banget, Mbak. Sedih banget, Mbak. Nggak gue banget, ini bukan tipe gue. Terus aku langsung jawab gini, saya mau ketawa takut dosain, nggak berani ketawa. Sedih banget. Sedihnya gimana, Pak? Aku nggak sedih, bilang nggak, maksudnya melihatnya sedihnya gimana gitu? Ceritanya sedih banget. Dia tuh cerita dengan sepatunya bolong, waktu itu sekolah harus menempuh 4 kilo dari desa. Kayak gimana sih desa itu, kan aku nggak pernah hidup di desa ya. Oh karena di kota terus. Iya. Di kota terus bos. Masa segitu banget sih sampai 4 kilo harus kadang-kadang pulang nggak bisa itu bukan tidur di musola. bukan naskah cerita
yang dibuat Enggak, Pak ya? biografi Jangan-jangan kecil. itu Biografinya, wah fiksi saya. Ya jangan-jangan untuk menarik perhatian aja itu fiksi itu. Ya, kok fiksi? Kalau ini saya tertawa. Mohon maaf lah ini. Loh, aku malah nggak berpikir itu fiksi loh. Karena tulisannya biografi Endik. Bisa Ya, jadi dia bohong. karena kan penulis naskah ya, suka Iya. membuat film-film kayak gitu ya. Sering Siapa tuh. tahu fiksi itu. Sering itu, ini cerita anaknya pengusaha atau anaknya pejabat atau anaknya presiden sekalipun. Ya, membuat cerita. Saya memulai bisnis dari kecil. nol. Wah. Nolnya dari mana? Padahal nolnya 12. Yo, nggak ada yang salah sih. Iya, Kita ada. tidak menanyakan jumlah nolnya berapa. Iya, betul. tapi kan dari nol. Ya, dari nol. Betul. Terus, Walaupun nolnya Sama 12. dong. Nah, kalau aku bener-bener dari nol. terus gimana? Apa? Cuma lihat. Lihat aku yang enggak, aku langsung jawab gini sama teman aku, Dena, maaf ya Mbak ya, aku nggak ngasih nomor telepon, kasih aja email aku kasih email. Wah, email. Kalau zamanmu surat cinta kayaknya. Ini, kalau nulis email itu berarti begini. Dear Pak Bos Brand, perkenalkan saya Iya. Chris. Lamaran surat kerja kalau gitu. Ngomong-ngomong saya sudah 7 tahun, apakah ada promosi jabatan? Terus akhirnya udah langsung aku mainin ke ini. Aku kan terbiasa pakai email setiap hari dan googling setiap hari, jadi itu adalah pekerjaan aku. Jadi aku udah kasih aja email aku ya. Iya. Udah akhirnya dikasih, oke Dit gitu. Bener-bener tueng langsung masuk inbox. Dibales. Dibales. Ini bisa. Kata pertama balasannya saya pengen tahu kata pertama. Enggak, dia gini, salam kenal. Iya. Pertamanya dia. Salam kenal. Salam kenal koma. Koma. Iya, koma. Komanya. Koma itu berarti ada lanjutan. Ada lanjutannya. Salam kenal titik. Titik berhenti. Berhenti. Berarti tidak ada lanjutan. Itu kepo. Kalau salam kenal terus tanda pentung, Ya. nah itu peringatan. Apalagi gini, apa dia lebih bahaya? Salam kenal, tanda tanya apa? Maksudnya apa nih salam kenal? Kenalan apa enggak nih? Terus tiba-tiba dia ngomong, iya zaman sekarang kok aneh ya, orang nggak punya, aku nggak punya medsos waktu itu. Nggak punya medsos. Sementara dia kan anak medsos. Wah. Jadi aku klik di Google itu, dia narsis banget. Aku, ini cowok kok narsis banget ya, gitu loh. Ada di Google, fotonya gaya-gaya begini. Itu fiksi. Gitu. Itu fiksi. Sebenarnya Itu menggambarkan cerita. Ya, orangnya enggak begitu. Itu cerita itu. Mohon maaf. Jadi akhirnya habis dari situ aku ngeliat. Tapi ini bukan novel toh? Bukan Bukan novel. Ini nanti bos, setelah dari sini ini menginspirasi beliaunya untuk membuat skenario film. Lah benar, kisahnya dari Google semua. Ceritaku dari email. Habis dari itu dia ngomong-ngomong, ya aku waktu itu cuman punya Facebook, itu pun sama kembaranku, jadi satu akun 2 kembaran yang manage. Yang mana Jadi ini? Dina Dita Twin. Yang mana nih? Nah sementara waktu itu kan lagi populer Instagram sama Twitter, dan aku nggak punya dua-duanya itu. Instagram nggak punya. Nggak punya, Twitter juga nggak punya. Twitter juga nggak punya. Jadi Instagram aku yang sekarang tuh yang buatin pertama kali ya suamiku. Pak Bos punya Instagram. Oh, punya Instagram. Oh, punya. Apa Kalau namanya? Twitter enggak punya. Namanya apa? Nanti aku Aris follow. Haryanto. Aris Haryanto. Ya. Pakai dot atau underscore? Enggak Dot, ada. dot. Enggak ada dot. Kalau Nggak Kang, ada. Kang, Saya Kang Kris, rahasia. lanjut ya. Lanjut. Habis itu ya udah langsung. Entar dia tadi ini. gemetar kok sekarang banyak ketawa. Ngelunjak itu namanya Ya, ngelunjak. banyak Iya, ketawa. iya. Izin. Apa gara-gara minum tadi? Tadi itu ini tadi sepertinya ada whisky. Mabuk. Lanjut, Oke, lanjut. habis itu apa tuh kemudian aku dia bilang iya zaman sekarang kok ini ya orang nggak punya media sosial ya. Terus kalau misalnya aku ini malah minta nomor telepon, malah ditanyain, dikasih nomor Dikasih email. email. Oke, udah bla bla bla, aku balas lagi, oh ya mudah-mudahan kamu menulis yang bermanfaat ya. Wah, kamu ternyata sudah membaca guanya blog aku ya. Iya, kan itu kata mbah kamu. Mbahnya Mbah Google ternyata. Cucunya Mbah Google berarti. Punya Mbah Google dan ada pesan dari mbahnya. Dan bla 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 bla, udah balas-balasan, dan kemudian dia balas-balas terus kan, balas akhirnya kan kalau aku lagi liputan udahlah gue balas 2 hari kemudian gitu kan. Email kan nggak masalah dong. Oh, nggak masalah. Iya nggak dong. masalah. Pemirsa, ini kisah. Tidak Tidak ada centang birunya, Bos. ada. Nanti kalau apa WhatsApp kan ada, kalau Ada. centang hitung kan berarti Ya. belum dibuka. Kalau Ya. ada centang biru tapi belum dijawab, Ya. wah, tanda tanya. itu jadi Pemirsa, akhirnya ini tadi kisah
Kisah cinta antara penulis naskah dengan cerita seorang jurnalis. Jurnalis, penulis dan jurnalis. Menarik ternyata. Cukup pakai SM juga pakai ketikan ternyata. Mas Indi mau izin ini tolong difilmkan nanti suatu saat. Pemerannya kamu ya. Doni, buka kameramennya Doni. Lemes Rusak. Kamu culun banget. Terus ya apa? Akhirnya ya kita komunikasi kok. Jadi Dan akhirnya 3 bulan kemudian itu baru ketemu dan habis itu ketemu di kafe. Habis itu aku pas pulangnya aku bilang, kita belum tukaran nomor telepon ya. Wow. Udah nggak usah lah, email-emailan aja lagi gituin. Jadi email-emailan lagi sampai setengah tahun ada kali itu email-emailan. setengah tahun. Padahal sudah ketemu kan? Iya. Udah. Jadi Jadi zamannya Siti Nurbaya pakai SMS. iya, jadi aku pakai senang banget karena hidupku tiap hari kan pakai email pekerjaanku. Wah, ternyata. Dan itu nggak mengganggu ya kalau aku mau balas ya 2 hari kemudian dan gue Ya, balas. terus akhirnya Akhirnya udah deh. nikah, terus berhenti. Iya, nikahnya ya udah kemudian habis menikah kemudian ya aku bilang aku diajak sama Mas Endik 2016 nikah, diajak ke desa Wonosalam. Wonosalam, Dan Jombang. Wonosalam juga, iya Wonosalam Nampak Tilas. Baru aku bener, ternyata yang di Google tuh bener ya, yang waktu aku baca pertama kali. Bukan fiksi ternyata. Bukan fiksi. Dan jauh banget. Dan Apa aja, Pak? Yang rumahnya dikasih tahu itu apa? udah nggak ada. Rumahnya nggak ada. Cuman yang kayak model bata itu. Fondasinya aja. Fondasinya doang, Fondasi cuma doang. selutut dan sampingnya itu katanya kandang kambing, kandang ayam gitu. Ayamnya Terus sudah aku nggak ada dan tapi. itu memang hutan, jadi cuma rumah dia doang. Bi, Itu aku kesana cuma kebayang nggak 30 tahun yang lalu kayak gimana? ya berimajinasi kan. Ya, aku bilang wow keren banget ya. Itu aku kesana setelah nikah karena sebelum nikah buat aku nggak ada kerja, nggak ada waktu juga waktu itu kan selalu sibuk. Kamu tahu film dulu yang zaman perjuangan anak kecil itu yang pakai canu aja terus pakai ban itu. Oh iya benar. Nggak ada lagi. maaf. Yang ban pakai gitu kayak gitu dah. Gede kan tuh? Ya gini gitu loh. Ya kayak mungkin kayak gitu. Masa kecil saya. Oh, kayak sampean. Enggak Sama. kayak Mas Hendy katanya kan di desa kan gitu. Di desa. Habis itu Wah, maaf. habis dari sana aku Itu kalau jalan berarti blekuk. Ngerti blekuk, bahasa blekuk ngerti? Belum kok enggak tahu enggak. Becek. Becek yang super Iya, iya, becek. yang Nanti kalau kita abis lempung. lempung itu, Bos. Lumpur. Lumpur. Bahasa Eropa, Bos. Bahasa Ya. Eropa. Bentar. Rumahmu yang desa tiba. Aku pernah kok ngelihat temen aku itu juga pakai yang Terus, ban-ban itu. akhirnya? Terus dari itu ke Serang. Serang, dia kasih tahu bahwa mama bapaknya dulu di Pangurjo, tapi dia Pangurjo. lahir besarnya karena mamanya jadi petani cengkeh, dia lahirlah di Wonosalam, tapi ditinggal oleh orang tuanya ketika dia usia 3 bulan dan Oh, di dititipkan sini. ke mbahnya di Wonosalam. Wonosalam. SMP. Oh ya. Kemudian di sini itu jadi tukang bakso di Lodoyo. Wow, di mana sih kamu pernah jadi tukang bakso? Aku selalu gitu. Nah ini tuh aku dulu jadi tukang bakso di sini. Jadi dia tuh apa adanya. Aku senang dengan keapadaan. Tukang bakso yang bawa hati. Ijen sapu lidi melayang deh. Sapu lidi aman, topi, kerucut. 10-2 di bakul bakso. Jadi dia jadi tukang bakso. Terus aku diajakin ke pantai. Terus Pantai akhirnya- ini kita ke pantai yuk. Oh iya pantai, wow keren banget ya pantainya, tapi sepi banget. Nah habis dari situ kemudian wah aku langsung pulang ke Jakarta. Aku bilang saya kamu mau nggak saya tinggal di desa? Terus dia bilang gini, kalau aku sih nggak usah ditanya. Cie. Pasti mau. Pasti mau. Karena dia memang orang desa. Ya, pasti nggak sih? mau. Terus aku bilang, Bagaimana kalau kita tuker aja, kita yang ke kota aja, Bos? Enggak mau boleh, ya. boleh, silahkan. Saya enggak mau. Ya, Bos. Enggak mau. Terlalu ribet. Lihat motor macet jadi macet saya. Uteknya macet. Macet harus. Enggak bisa berpikir saya. Bangun jam 2. Ya, macet. Pulang jam 9. Iya. Iya. Bangun jam 2, pulang jam 9. Lama-lama macet. Ya, macet. gitu. Terus akhirnya aku berpikir ya kayaknya seru ya kalau tinggal di desa ya. Kalau gitu nanti kalau di Jakarta kan rumah mahal banget, jadi aku ngontrak. Tapi iya. aku sebelum menikah aku punya rumah sendiri di Jakarta bersama ibuku. Punya mobil. Terus ketika aku menikah aku dari nol tadi. Fiksi. Itu Bener-bener dari nol. Fiksi. Nolnya cuma satu benar. Oh, dan yang aku 12. bawa cuma koper. Aku bilang sama suamiku pokoknya aku nggak mau bawa bawa mobil aku nggak mau, kamu nggak boleh tinggal di rumahku. Aku maunya kamu ngontrak rumah walaupun kecil karena harus dimulai dari nol. Iya. Kayak Pertamina guys. Iya. Dimulai dari nol ya Pak. Ya, Ini. setelah Ini itu bisa dicontoh. Joni juga bisa nyontoh ini. Jadi dari nol. Nolnya komanya enggak tahu, pokoknya nol. Ya udah kita memulai kehidupan. Terus jadi Di kan sini. asik kan? Iya, Asik. dari situ aku berpikir udah kalau gitu nanti informasinya kalau beli rumah di Jakarta itu bisa 1 M-an. Kalau di sini Kalau di sini kalau Ya, ada yang murah beli ya terjangkau, say, gitu. terjangkau. Akhirnya alhamdulillah waktu itu pas kita ngomong kayak gitu diaminkan malaikat kayaknya Ya, nggak lama langsung amin, ada amin. rumah dijual di Pantai Serang. ya di sini. Ya 2016 kita beli.
Akhirnya 2021 kita di sini. Terus mengundurkan dirinya. Mengundurkan dirinya ya Februari ketika pandemi. Jadi pandemi mempercepat kami untuk mengeksekusi Pensiun. cita-cita kami. Ada hikmah di Ada balik hikmah pandemi. ya, Ya. pandemi. Memang Aku bilang gini, Pak sangat Bos. menyiksa banget ya pandemi. Jadi aku bilang kayak gini, waktu itu karir bagus sekali ya. Aku bilang kayaknya aku udah cukup deh ya, karena aku kan sudah dapat semuanya. Aku melisting lagi apa ya kira-kira impian aku yang sudah, Yang belum. goals aku yang udah kecapai. Alhamdulillah ini udah. Oke, aku berani memutuskan aku mundur. Ya. Kita tapi prepare-nya 1 tahun ya. Itu aku harus aku nggak tahu- Persiapan ya. ke sini 1 tahun. Persiapan, betul. Cita-citanya dari 2016, tapi aku bilang oke, kita nggak pernah tahu pandemi kapan berakhirnya. Kamu tolong ngomong sama produser. Ya. Artinya kita punya prepare waktu 1 tahun untuk Mempersiapkan diri. mempersiapkan diri. Aku juga mempersiapkan diriku. Paling enggak aku siapin mentalku karena aku akan merubah kehidupanku Ya. 180 derajat. Masih pengen kembali sana kan, Pak? Keinginan nanti kembali ke ibu kota lagi? Oh, keinginan gitu Ya. ya. Sampai saat ini 1 tahun di sini, alhamdulillah saya senang di sini karena semua bisa diatur di sini. Oh. Satu, aku enjoy, nggak perlu macet-macetan. Ya. Terus aku bisa mengajar juga. Ngajar. Mengajar Iya. secara online, terus kayaknya udah cukup juga ya. Karena kalau misalnya hidup itu, kalau misalnya kita terlalu ngejar juga ngoyo-ngoyo, ya Hasilnya juga seperti itu juga kayak kayaknya. gitu, cepet dapatnya. Ya. Kalau di Jakarta tuh apapun kita bisa, mau uang segunung itu bisa Bisa, didapat, ya. tapi habisnya juga cepat dan kita tuh nggak dapat kebahagiaan seperti kita hidup di desa. Damainya nggak dapat, jadi slow Justru living. itu. Justru sebenarnya Mbak Dita ini mengajak di sini ini menjadikan begini. Ayo yang Jakarta main ke sini dong. Ya. Kan Kalau ketika main semua ke sini. kalau semua ke sini Jakarta kosong dong. Iya dong, gimana sih? Bukan, maksudnya Iya, gubernurnya udah PSN. Oh, wisata. Lah kalau sini semua berarti kosong, tetap wisata meskipun wisata kosong sana. Terus siapa yang nempati? Anu, lokal pret. Kopra. Oke, itu tadi ceritanya Mbak Dita. Ya, gitu. Sangat seru, sangat menarik. Tapi saya sekarang pengen Mbak, gimana Mbak Dita Pengen waktu ke Jakarta? Bukan, waktu Mbak Dita menjadi sangat ingin tahu dong. Pemirsa kita dari ya, coba ingin tahu lah Mbak Dita Oh, anu, menjadi ya, presenter. masih gini, bisa ya, enggak masih bisa gitu? Oh, Menjadi presenter latihan. coba. Ya, bukan latihan. Dulu waktu Mbak Dita jadi presenter kan caranya ngomong di depan itu kayak gini. Saya pengen tahu lah. Oke. Pengen Membawakan berita kan. kangen dia juga kan merasa Iya, dulu di TV betul, gitu, betul. penggemarnya gimana Mbak? Kalau radar Blitar sapaannya apa? Ya, Pemirsa radar, ya? ya pemirsa, Tetap, radar Blitar TV kita ya. Radar. Baik. Ya, coba gini kita. Ahlinya ahli. Bukan ahli sih ya, tapi profesional di bidangnya. Profesional di bidang. Bidangnya. Oke. Kamu ngapain yang di sini? Biar apa dulu. Pemirsa Radar Blitar hari ini dikasih kopi kedatangan 2 orang tamu, yaitu Kang Kris dan juga Pak Bos. Keduanya adalah host dari program Uyar Uyur yang merupakan salah satu program dari Radar Blitar. Dita Faisal menjadi salah satu narasumber yang didatangi di Jalan Pantai Serang nomor 7. Kira-kira apa saja pembahasan yang menarik dari Uyar Uyur? Ikuti pesan-pesan berikut ini. Istimewa. Satu lagi, Mbak. Apalagi ya? Satu lagi. Aku nggak bisa berkata-kata. Satu lagi kan Mbak dulu sering wawancara ya. Coba wawancara Kang Kris gimana? Oke, Sikot Kang Kris. anggap aja ini Oh, iya. pemuda desa yang berhasil. Nggak tahu Oke. berhasil apa, pokoknya coba diwawancarai, Oke, Mbak. selamat malam Kang Kris. Selamat malam, Kang Kris Mbak. kan adalah salah satu orang yang sempat disebut-sebut sebagai Pemuda yang berhasil. pemuda yang cukup berhasil karena membawa nama desanya ke kancah internasional. Kira-kira produk UMKM yang paling populer di desanya Kang Kris apa sih? Keris, Mbak. Kris. Iya. Oke. Kebetulan memang namanya Kris dan Kang Kris. Ada Iya. kaitannya tidak antara Kris dengan Kang Kris? Jadi keris itu kan ditempa. Coba. Itu seperti ditempanya kan membutuhkan waktu yang lama. Iya. Seperti mental saya Iya. yang sudah nggak bisa ngomong. Narasumber. Gimana sih narasumber? Ternyata dia grogi pemirsa, ternyata dia grogi. Kan bong-bong gitu ya, masih. Gimana? Bayangkan, Kris. itu orang yang berhasil. Coba Anda seakan-akan Anda koruptor, udah Ya, udah. diwawancarai. Iya, ini kan berhasil. Ya, dia orang berhasil, sekarang Iya. koruptor dia. Gimana? Ya, Pak Kris menjadi salah satu orang yang paling dicari-cari oleh salah satu pihak kepolisian dan masuk dalam jaringan internasional sebagai orang yang paling dicari. Kemudian apa wujud ataupun cara Anda untuk membenarkan bahwa Anda tidak bersalah?
Itu adalah pede. Iya bagus. Jadi tidak bersalah sama sekali. Saya merasa tidak koruptor karena koruptor itu adalah ketika sudah dinyatakan bersalah di Ya. pengadilan namanya koruptor. Kalau belum? Kalau belum, saya masih pribadi yang baik. Iya. Istimewa. Tidak mungkin melakukan sendirian. Praktik berjamaah mungkin saja terjadi Oh. dengan siapa dan tapi nama Pak Kris menjadi salah satu yang masuk dalam daftar TSK. Saya itu sebenarnya dijadikan kambing hitam. Selaku sebenarnya Ngapa? inisialnya PB, PB. PBB, Pak Bos Breng. Nanti Berperan sebagai apa PB? itu pengatur skenario. Kambing putih kan kamu kambing hitam tadi. Kan kambing putih, kamu kan kambing hitam. Kan jadi kambing hitam ya kambing putihnya aja lah. Digule nanti ya, digule. Wes bar cut. Nah, Oke pemirsa, ini tadi perbincangan yang cukup menarik dengan Mbak Dita Faisal dengan Kang Kris. Mungkin kita udah kalau Udah kita ya? terus nggak akan Ini ada bisa sampai habisnya. pagi loh saya tahan Iya. karena kan Iya. kopi. Apa kita nyambung aja sampai 2 jam kemudian? Jangan. Proses statement aja, Bos. Tadi kan pesan-pesan berikut ini kan sudah. Mbak, silakan ditutup, Mbak. Oh, Silakan siap. ditutup. Oh, karena jangan kita beliaunya ya. bisa Kita manut aja. Silakan ditutup. Uyar-uyur malam ini kita di sini silakan tutup, Mbak. Oke, Uyar ya. Pemirsa Radar Blitar, program Uyar Uyur telah resmi berakhir hari ini. Tetapi masih ada program Uyur Uyur. Salah ya, ulang. Salah. Ulang. Wow, Wow. masih bisa salah, Bos. Masih bisa salah, Bos. Ya kan nobody's perfect dulu. Ya. Bos, ya. Kan bisa diulang-ulang. Iya. Ulang, Benar. terus. Oke. Pemirsa Jangan-jangan ini Radar settingan salahnya. Untuk menguatkan kita salahnya settingan. Pemirsa Radar Blitar, program Uyar Uyur kami akhiri. Ada Kang Kris, kemudian juga Pak Bos yang Siap. sudah hadir di kedai Dikasih Kopi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman dan juga pemirsa. Saya Dita Faisal pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.